Selamat mendengarkan podcast ini. Apa yang dimaksud dengan membedakan roh? Ada dua pengertian yang bertalian dengan membedakan roh ini, saudaraku. Pertama, membedakan apakah suatu karunia yang sedang disampaikan seseorang pada waktu pertemuan jemaat itu betul-betul karunia dari Tuhan atau bukan. Seperti bahasa roh, nubuat, penglihatan, dan lain sebagainya. Kedua, membedakan roh artinya membedakan spirit atau membedakan gairah. Apakah satu gairah datang dari Tuhan atau bukan. Spirit dalam arti gairah. Jadi kalau kita melihat seseorang berbicara, kita bisa melihat beyond the speech, di balik perkataan-perkataannya, di balik ucapan-ucapannya, di balik perkataan dan ucapannya itu ada apa? Di balik perkataan dan ucapannya itu ada apa? Ini saudaraku sekalian, ya. Ini maksudnya. Beyond the speech, di balik perkataan itu ada apa? Nah, saudaraku sekalian, pengertian pertama membedakan roh, ya, membedakan karunia-karunia roh yang sedang diekspresikan. Ini dibutuhkan dalam suatu kebaktian ketika seseorang mendemonstrasikan karunia seperti berbahasa roh, bernubuat, penglihatan, dan lain sebagainya. Dewasa ini, saudaraku sekalian, telah terjadi banyak pergeseran-pergeseran di dalam gereja, ya. Pergeseran-pergeseran yang cukup signifikan atau bisa dikatakan sangat signifikan. Satu perubahan-perubahan yang belum pernah terjadi pada zaman sebelumnya, di mana seseorang muda mengaku sebagai hamba Tuhan, ya. Kalau dulu rasanya orang berani mengaku hamba Tuhan itu sudah pasti seorang yang khusus, ya, pendeta rohaniwan yang khusus, ya. Bahkan pendeta-pendeta yang baru belum tentu juga dengan tegas berani berkata saya hamba Tuhan, saya penginjil. Begitu, saudara. Walau sebenarnya ya status hamba Tuhan itu tidak boleh malu diakui. Setiap orang Kristen yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus juga semua hamba Tuhan, saudara. Semua juga hamba Tuhan. Semua itu hamba Tuhan. Semua hamba Tuhan. Semua orang yang ditebus oleh darah Yesus adalah hamba Tuhan. Memang. Tetapi yang saya maksudkan sekarang, orang memiliki satu konsep yang salah mengenai hamba Tuhan. Jadi yang namanya hamba Tuhan itu orang rohaniwan yang pelayanannya ada di sekitar gereja, yang berkhotbah dan melakukan pekerjaan gereja nih. Dan begitu mudah orang mengaku dirinya demikian. Orang-orang awam yang bisa mendoakan orang lain, yang bisa berenungan di satu kelompok kecil, kelompok agak besar, mudah mengaku hamba Tuhan. Lalu pergeseran yang lain adalah mudahnya orang awam diangkat jadi pendeta. Kalau dulu mau jadi pendeta harus sekolah Alkitab, sekolah tinggi teologi, dari sekolah teologi yang diakui, yang berafiliasi ke beberapa gereja tertentu. Sekarang, ya saudara, asal sudah ada kedekatan dengan pendeta, lalu di gereja-gereja tertentu ya saudara, aliran tertentu saudara, lalu aktif, mudah jadi pendeta pembantu, lalu jadi pendeta muda, lalu jadi pendeta penuh. Saya tidak katakan mutlak itu salah, tetapi kadang-kadang ya screeningnya ya kurang selektif gitu maksud saya. Kurang serius mempersiapkan orang-orang yang pantas mengajar orang lain.
Ini belum lagi munculnya sekolah-sekolah teologi, sekolah Alkitab yang begitu mudah memberikan gelar. Ya, saya ada di Sekolah Tinggi Teologi selama bertahun-tahun. Saya mengerti bagaimana kualitas disiplin ilmu pengetahuan ini, ya. Seorang yang menyandang gelar sarjana teologi harus belajar sungguh-sungguh. Ya, harus menguasai beberapa bahasa, khususnya bahasa Yunani, Ibrani, dan lain sebagainya. Tetapi ada sekolah-sekolah teologi yang ada di ruko-ruko, 1-2 ruko, lalu begitu mudah melahirkan seseorang yang bergelar sarjana teologi, master teologi, bahkan doktor teologi. Ini sebenarnya sebuah penipuan akademis. Penipuan akademis. Tetapi karena sudah terbiasa menjamur, ya sudah bukan lagi dipandang aib. Nah, pergeseran ini juga mempunyai pengaruh dalam lingkungan gereja-gereja tertentu atau komunitas tertentu di mana orang muda mengobral apa yang mereka akui sebagai karunia. Berbahasa roh. Berbahasa roh. Di gereja-gereja tertentu malah disinyalir satu konsep, kalau orang tidak berbahasa roh berarti tidak memiliki Roh Kudus. Dan lebih konyol lagi, kalau ada konsep secara tidak langsung yang mengatakan bahwa orang yang tidak berbahasa roh tidak masuk surga. Ini bukan bodoh, sangat bodoh. Dan yang terjadi adalah bahasa roh diajarkan. Kalau kita baca Alkitab, tidak pernah kita menemukan karunia itu diajarkan. Karunia roh itu diberikan roh, tidak bisa dipelajari. Seperti belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa Inggris, atau bahasa Prancis. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Sampai anak-anak sekolah minggu berbahasa roh, padahal bukan bahasa roh yang benar atau yang asli. Ini kan pendidikan yang salah, pembelajaran yang keliru, saudaraku sekalian. Seseorang yang nuraninya bersih, yang rendah hati, biasa jujur terhadap Tuhan dan diri sendiri, serta menggunakan logika dengan benar, akan memiliki kemampuan membedakan roh. Apakah suatu fenomena berasal dari Allah atau tidak? Ini kriteria orang yang bisa membedakan roh. Tadi saya menyinggung mengenai bahasa roh. Itu belum nubuat. Sekarang kan lagi musim profetik. Profetik. Ada sekolah profetik. Di salah satu negara di Asia Tenggara pernah dikenal atau pernah saya dengar, itu benar. Ada semacam sekolah profetik. Sehingga ada beberapa orang dari Indonesia pergi ke sana sekolah profetik. Nah, kebetulan saya kenal orang yang juga pergi ke sana sekolah profetik itu. Saya tidak tahu belajar apa berprofetik. Belajar bernubuat. Mempertajam diri untuk bisa bernubuat. Kalau seseorang memiliki karakter yang baik, hati yang mengasihi Tuhan, tulus dan jujur, Tuhan akan memberikan karunia itu yang berguna untuk membangun jemaat. Ya kan? Bagaimana bisa karunia diajarkan? Nah, tapi kita biarkanlah, karena kita juga tidak sanggup mencegah. Waktu akan membuktikan berapa lama bertahan ajaran-ajaran yang fenomenal seperti itu. Fenomenal. Ya, sesaat menarik, sesaat, coba sampai kapan? Ya, kenyataannya lama-lama juga mulai surut. Ya, beberapa waktu yang lampau, 10 tahun yang lalu, saya kira itu yang namanya profetik itu, atau 6-7 tahun yang lalu masih santer. Profetik, bernubuat. Lalu juga ada pendeta-pendeta yang dianggap sebagai nabi atau nabiah, yang bernubuat. Saya bukan tidak percaya nubuat. Nubuat itu salah satu karunia roh yang abadi, artinya selama di dunia kita membutuhkan. Tapi biarlah Tuhan sendiri yang
berkarya jangan direkayasa oleh manusia. Perekayasaan itu menyesatkan dan melahirkan nubuat-nubuat palsu, nubuat-nubuat bohong, nubuat-nubuat pura-pura. Bukan nubuat tapi lubuat. Ya, ini belum penglihatan. Wah, saya mendapat penglihatan. Begitu, saudara. Ketika saya masih muda, saya masih ada di bangku sekolah teologi waktu itu. Ada pembicara-pembicara cilik, ya. Pembicara-pembicara cilik yang umurnya 10-9 tahun, saudara. Yang udah berkhotbah. Di tengah-tengah khotbahnya, dia berkata, saya melihat Tuhan Yesus di sebelah kiri dengan malaikat-malaikat. Cuma tepuk tangan. Saya melihat ada api yang turun dari langit. Waktu itu saya percaya tidak percaya, saudara. Ya, anak gelombang manusia begitu banyak, saudara. Saya cuma mau tanya begini. Anak-anak itu kemana sekarang? Itu saja. Lalu orang-orang yang mendengar firman itu kemana sekarang? Diubahkan seberapa banyak? Kadang-kadang dalam doa bersama, ya saudara, ya. Lalu setelah saya berdoa, pemimpin doa berkata, kamu dapat apa? Kamu dapat apa? Lalu yang satu berkata, saya melihat seperti ada naga yang besar di langit. Kemudian yang lain berkata, kalau saya melihat ada seperti itu garis panjang hitam gitu. Yang lain lagi, saya seperti mencium bau harumnya Tuhan. Oke, apalagi? Saya bukan tidak percaya penglihatan nubuatan berbagai hal-hal spektakuler, karena Allah kita kan spektakuler, saudara. Tetapi kemungkinan terjadi pemalsuan itu besar di situ. Sekarang makin banyak orang mengaku pernah ke surga. Saya tidak bermaksud mau melukai dan menyinggung hamba Tuhan atau pendeta yang pernah ke surga atau mengaku bersaksi pernah ke surga. Nah, sekarang buku-buku banyak ditulis. Heaven is so real. Dan banyak, ya bukan banyak ya saudara, gak banyak sekali, tapi dibanding dulu banyak hari ini. Orang-orang yang mengaku ketemu Tuhan, ke surga, itu sangat subjektif. Bagaimana kita bisa membuktikan kebenarannya? Ya Pak, percaya saja Pak. Oke. Lalu, apa untungnya kamu mendengar kesaksian itu? Mungkin Anda menjawab, ya Pak, itu verifikasi bahwa Tuhan itu hidup dan hadir dan ada. Tuhan berkata kepada kita, berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Tidak perlu bukti-bukti mestinya. Nah, masalahnya banyak orang Kristen tidak memiliki nurani yang bersih. Hatinya penuh kecurigaan, kebencian, dan perasaan negatif. Orang-orang seperti ini, ya kadang-kadang juga memiliki niat-niat negatif terhadap orang lain. Tidak sedikit orang Kristen yang tidak jujur terhadap Tuhan dan terhadap diri sendiri. Dan ketidakjujuran ini diciptakan oleh hidup keberagamaannya yang formalitas, kaku, seremonial sifatnya. Mereka tidak memiliki intiman yang benar setiap hari. Sehingga doa-doa yang diucapkan bersifat formalitas, seremonial, dan protokoler semata-mata. Nah, kalau begini, ia tidak akan bisa membedakan roh. Ini masalahnya, saudaraku sekalian. Mereka berpendirian bahwa gereja, mereka berpendirian bahwa gereja orang percaya tidak boleh menggunakan logika. Padahal, saudaraku sekalian, orang percaya harus menggunakan logika. Percaya itu sendiri juga menggunakan logika. Siapa yang kupercayai? Mengapa kupercayai? Apa alasannya? Kan pakai logika. Nah, suara-suara yang mengatakan jangan pakai logika, itu menyesatkan. Itu memperbodoh. Yang membuat pikiran tumpul, nurani juga tumpul. Jadi ketika seseorang
mendemonstrasikan suatu karunia roh dalam tanda kutip, dia tidak bisa membedakan. Maaf ya kalau saya berlebihan, saudara anggap berlebihan, tapi saya beritahu, kalau saudara mengerti kebenaran firman Tuhan yang murni, mendengar khotbah orang, tidak usah 1 jam, dari 10 menit, 20 menit kita sudah tahu something wrong dengan orang ini. Sudah jelas. Pada waktu dia menyaksikan tentang pengalaman yang spektakuler yang dia miliki, nalar kita udah jalan. Tidak mungkin begini Tuhan. Masa Tuhan bodoh begini? Kadang-kadang Tuhan disaksikan seperti pribadi anak kecil. Wah, Tuhan kita tidak begitu. Ini orang bohong. Tapi kalau di Indonesia ini kan, yang namanya rohaniwan itu sangat terhormat. Jadi ya dihargai. Belajar mempercayai apa yang dikatakan. Walaupun sebenarnya itu bohong. Itu bohong. Nah, saudaraku sekalian, orang-orang Kristen seperti ini sebenarnya bukan hanya sulit membedakan roh, tapi juga sulit menerima karunia roh yang benar. Mereka tidak akan dapat membedakan apakah suatu fenomena karunia roh berasal dari Allah atau dari kuasa kegelapan. Waduh, berat. Apakah dari Roh Kudus, apakah dari roh jahat? Hatinya tidak jujur, logikanya tidak jalan, tidak memiliki bekal yang cukup memahami kebenaran, sehingga pikirnya belum cerdas. Apa yang terjadi, saudaraku sekalian? Dia tidak bisa membedakan roh. Untuk membedakan roh dalam pengertian ini, orang menggunakan karunia. Nah, ini membedakan roh dalam pengertian pertama. Membedakan roh dalam pengertian kedua. Untuk membedakan roh dalam pengertian yang kedua ini, lebih dominan menggunakan kecerdasan, logika. Apakah seseorang menyampaikan firman itu sesuai kebenaran firman Tuhan atau tidak? Nah, kita harus peka-peka itu melihat, saudaraku sekalian. Untuk membedakan roh dalam pengertian ini, menggunakan logika. Kalau yang pertama tadi insting atau naluri. Dan Roh Kudus akan menuntun. Jadi kalau ada seorang bertanya kepada saya, Pak, bahasa roh saya benar enggak ya? Wah, bagaimana saya tahu? Kecuali kita berdoa bersama, baru saya tahu. Itu pun belum tentu mutlak begitu. Biasanya iya. Tahu. Ketika orang bernubuat, naluri kita langsung berkata, ya ini benar. Atau ya ini salah. Plus, dengan logika yang diasah, kita cepat bisa membedakan roh. Waktu kita berdoa sebelah kita berbahasa roh yang bukan dari Allah. Kita tahu, ini bukan dari Allah. Ya, saya tidak mengatakan ia sesat atau dari iblis. Kadang-kadang orang Kristen baru cuman karena mau show atau pengen berbahasa roh, dia doa dengan suara keras, dipercepat, sampai kepleset, kepelintir itu lidahnya, lalu berbahasa roh. Misalnya gini, haleluya, haleluya, diulang-ulang, haleluya, kayak kapal terbang, gitu, saudaraku. Aduh, jadi ngawur banget ya, saudara. Aduh. Saya sudah dengar itu anak-anak muda yang berbahasa roh tidak jelas itu. Apa ini anak-anak ini? Nggak pakai logika, jadi kampungan gitu. Saudara jangan pikir saya anti berbahasa roh. Saya kasih tahu, saya juga berbahasa roh. Tapi kalau pada hari Minggu nggak perlu, tidak saya gunakan. Dan jarang, hampir tidak pernah saya gunakan. Hampir tidak pernah. Momentum yang penting baru, atau pada waktu Tuhan mengendaki saya menggunakan, saya gunakan. Dan itu pun harus bisa diterjemahkan, saudara. Ya, bukan asal ditanya artinya apa? Ya jangan boro-boro lu, gua aja gak tahu katanya. Yang berbahasa roh juga tidak tahu. Nah, saudara sekalian, untuk membedakan roh dalam pengertian kedua, apakah spirit seseorang dari Allah atau tidak, itu lebih menggunakan logika. Spirit seseorang ini berasal dari Allah atau bukan?
Tidak usah nunggu 1 jam, 10, 20, 30 menit, apalagi begitu mendengar khotbah seorang, kita tahu ini orang tidak rohani. Kita ketemu dengan teman, sahabat, ngomong 10, 20 menit, langsung kita tahu duniawi. Karena logika kita asah, plus naluri, plus insting. Udah. Jadi, karunia membedakan roh. Saudaraku sekalian, banyak orang Kristen yang tidak punya kejujuran, tadi saya katakan, ya, tidak punya ketulusan, ya. Maka mereka tidak dapat membedakan suatu fenomena karunia itu berasal dari Allah atau bukan. Bahkan tidak jarang mereka sendirilah yang melakukan pemalsuan itu. Jadi kalau saudara berbahasa roh lalu Anda ragu-ragu, ini dari Tuhan atau bukan ya, jangan ucapkan lagi. Doa lagi. Minta hikmat Roh Kudus. Apakah bahasa rohmu memang dari Tuhan, ya, atau palsu dari dunia, bahasa roh yang palsu. Nah, kalau saudara jujur, saudara bersih hidupnya, saudara melekat dengan Tuhan, mengisi dengan kebenaran, mengisi pikiran dengan kebenaran firman Tuhan, itu saudara sekalian naluri Anda akan jadi kuat, instingnya kuat. Naluri ini akan semakin kuat seiring dengan bertumbuhnya kepribadian yang baik. Ya, dalam kecepatan yang tinggi seseorang memiliki karunia membedakan roh, bisa membedakan apakah suatu manifestasi berasal dari roh Allah atau bukan. Oleh karena kepribadiannya matang, kepribadian seorang matang, maka, saudara sekalian, maka ia bersikap bijaksana terhadap pemalsuan. Artinya ketika kita dan saudara-saudara kita membuat pemalsuan, entah penglihatan atau bahasa roh, kita sudah matang, kita tanya Tuhan, Tuhan ini bagianku tidak, menegur dia, mengingatkan dia. Kalau tidak, diam. Tapi kalau bagian kita harus ingatkan, bahasa roh Anda salah. Coba yuk periksa. Tapi biasanya orang-orang yang sudah berbahasa roh depan umum, apalagi seorang rohaniwan, pendeta, worship leader, tidak akan menarik lagi bahasa rohnya. Ya, dia memaksakan diri untuk mempercayai ini dari Tuhan. Padahal sangat besar kemungkinan tidak. Itu karena fenomena jiwa saja. Yang lain berbahasa roh lalu ikut-ikut berbahasa roh. Nah, benar saudaraku sekalian, ya. Memang orang-orang yang melakukan pemalsuan sering tidak bisa menerima teguran. Bila ditegur tidak tepat waktu, tidak tepat tempat, tidak tepat cara bicara, wah, dia tambah bereaksi negatif. Akhirnya kontraproduktif. Wah, dia makin menguatkan dirinya, ya, dengan menguatkan dirinya, untuk percaya bahwa apa yang dimiliki itu dari Tuhan. Bahasa rohnya, penglihatannya, sampai dia tidak memiliki kejujuran sama sekali. Jadi begini, kalau orang memalsu, misalnya begini, memalsu, saya dapat penglihatan, saudara ketemu Tuhan misalnya, terus dikasaksikan di mana-mana, sampai akhirnya pemalsuan itu menjadi seakan-akan terjadi dalam hidupnya. Padahal itu bohong. Makanya kadang-kadang berubah-ubah. Kalau ketemu Tuhan membuat apa? Ya, dalam satu periode dia ceritakan ketemu Tuhan, Tuhan bicara A. Lain waktu ditulis lagi atau dia bersaksi lagi, saya ketemu Tuhan, Tuhan bicara begini, B. Tidak konsisten. Tapi karena dia telah menipu dirinya sendiri, tidak jujur dengan dirinya sendiri, tidak jujur dengan dirinya sendiri, sampai dia tidak sadar dia sedang bohong. Dia sedang memasukkan sesuatu. Nah, saudaraku sekalian, kita dengan rendah hati sekarang memeriksa diri. Jangan sampai Tuhan datang kembali nanti, Anda ditolak karena Anda dianggap tidak berkenan, karena Anda jadi nabi palsu, pendeta palsu, hamba Tuhan palsu. Nah, sebelum hal itu terjadi, ya kita harus bertobat. Ya, khususnya saudara-saudara dari gereja-gereja karismatik, ya, aliran Pentakosta yang sangat menekankan karunia-karunia roh. Yuk kita belajar jujur supaya jangan sesat. Jangan menipu Tuhan dan menipu diri sendiri serta menipu orang lain.
Dalam pertemuan-pertemuan jemaat sering terdapat seperti manifestasi karunia Roh Kudus, apakah itu bahasa roh, penglihatan, nubuat, dan lain sebagainya. Hal ini khususnya terjadi di gereja-gereja lain Pentakosta dan karismatik. Banyak orang menjadi bingung apakah itu berasal dari Allah atau bukan. Kadang-kadang satu pihak secara sembarangan fenomena tersebut dicap palsu atau sesat, padahal fenomena itu sungguh-sungguh berasal dari Allah. Biasanya gereja-gereja aliran mainstream Protestan memandang gereja-gereja aliran karismatik yang mendemonstrasikan karunia roh itu sebagai, dalam tanda kutip, patut dicurigai, atau kadang-kadang sampai dianggap sesat sama sekali, sesat benar. Nah, jemaat bingung, ya, apakah ini berasal dari Allah atau bukan? Satu sisi dianggap sesat, bukan dari Allah. Tapi juga sering fenomena tersebut mudah sekali diakui berasal dari Allah. Pokoknya kalau berbahasa roh dari Allah. Bagaimana orang bisa berbahasa roh kalau bukan dari Allah? Padahal orang bisa berbahasa roh seperti berbahasa roh. Seterusnya. Seperti yang pernah saya tahu gereja yang mengajarkan bahasa roh kepada jemaat. Sampai anak-anak sekolah minggu pun ya disuruh berbahasa roh. Nah, ini kacau, Saudara. Satu kali saya bercanda dengan anak saya yang perempuan waktu masih kecil, masih TK. Ya, di tempat tidur saya pura-pura jadi harimau. Wah, gitu. Lalu saya kaget, anak saya perempuan bisa bilang begini. Wah, saya mau terekam. Wah, dia bilang, dalam nama Yesus. Loh, kamu ngomong apa? Bahasa roh. Loh, anak kecil bisa. Jadi tidak heran kalau bahasa roh itu bisa dipalsu. Sangat mungkin. Nah, itu contohnya. Nah, dulu kalau anak laki-laki saya yang sekarang sudah usianya 1/4 abad, atau masih kecil, duduk di samping saya di setir, dia duduk di tengah, mamanya di ujung, saya setir. Saya sekali-kali berbahasa roh sambil setir mobil. Anak saya ikut berbahasa roh. Sampai istri saya tegur saya, kamu itu kalau berbahasa roh jangan sembarangan tempat dong. Lihat nih anakmu, ikut ya. Oh, loh, ditegur sama mamanya, kamu ngomong apa? Ngikutin papa. Nah, bukan tidak mungkin juga di jemaat ini banyak orang berbahasa roh ngikutin yang lain. Laba. Maunya laba terus, nggak rugi. Saudara, jangan anggap saya anti bahasa roh dan menghina bahasa roh. Saya berbahasa roh. Saya sangat berbahasa roh. Tapi saya tidak akan menggunakan itu di pertemuan-pertemuan di mana saya menjadi pemimpin, kecuali saya ucapkan sesekali saya tafsirkan. Ya. Bukan untuk show. Nah, karena banyak orang menjadikan bahasa roh itu semacam nilai tambah sehingga dia bisa show. Pemalsuan karunia sulit dideteksi. Apalagi kalau yang melakukan seorang pendeta atau yang berjabatan hamba Tuhan. Seperti worship leader dan orang-orang yang berdiri di mimbar. Kalau berani berdiri di mimbar, lalu berbahasa roh, pasti hebat ya. Nah, mungkin bahasa rohnya palsu. Siapa bilang? Kalau Yudas pada zaman sekarang, dia juga nyolong. Ya, nabi-nabi palsu dulu itu justru terkemuka dan diakui masyarakat sebagai nabi yang benar. Nabi yang benar malah diakui nabi yang salah. Jadi saudara yang berbahasa roh hari ini mesti periksa lagi, bahasa roh saya benar tidak. Kalau enggak ya diam dulu. Anda doa puasa, minta pimpinan Tuhan supaya Anda tidak melakukan pemalsuan. Saya dibesarkan dalam lingkungan gereja yang tidak mengenal berbahasa roh, nyanyi pakai tepuk tangan, tidak mengenal itu. Suatu kali ketika saya ada lingkungan yang baru, di mana orang-orang berbahasa roh, nyanyi tepuk tangan, saya mulai berpikir ulang.
apa kekristenan saya benar tidak. Saya pernah puasa 3 hari khusus untuk bisa berbahasa roh. Saya punya badan lemas, saya tidak makan sama sekali. Saya tidak tahu hari keberapa saya makan. Sampai saya naik tangga, waktu itu saya masih mahasiswa. Dari lantai 1 ke lantai 2, hampir nggak sanggup. Lemes. Saya berpegangan di pegangan kayu pegangan tangga itu. Lemas. Karena pengennya berbahasa roh. Yang lain berbahasa roh, saya kok tidak. Saya puasa. Nah, saudara kalau mulai meragukan bahasa rohmu itu benar tidak, diam dulu. Diam dulu. Lalu mulai berdoa. Tuhan itu real. Tuhan itu nyata, saudara. Kita bisa bertanya dan dia menjawab. Dan Anda anggap Tuhan Yesus atau Tuhan itu tidak kelihatan lalu gelap, tidak bisa terjangkau. Nah, pemalsuan itu bisa terjadi di dalam gereja, di mimbar, dan disampaikan orang-orang yang mengaku hamba Tuhan, apakah dia pendeta atau seorang worship leader. Dan masyarakat Indonesia ini kan masyarakat yang menghargai tokoh-tokoh agama. Tidak mudah menilai tindakan seorang rohaniwan atau tidak berani. Sering terdapat rohaniwan yang mengajarkan bahwa menghakimi hamba Tuhan atau melawan pendeta akan dikutuk. Wah, udah. Melawan hamba Tuhan, menghakimi hamba Tuhan, melawan pendeta, menghakimi pendeta, wah bisa dikutuk. Sehingga jemaat terbelenggu dengan intimidasi tersebut dan tidak lagi tidak memekakan suara hatinya terhadap pernyataan-pernyataan roh oleh seorang yang berdiri di mimbar. Nah, saudaraku sekalian, saudara harus bisa membedakan antara menghakimi dan membedakan roh. Kalau menghakimi, Anda tahu kan, seorang hakim menghakimi, ya, dia menilai, menguji, memutuskan salah atau benar, dan menghukum. Ada eksekusinya. Tapi kalau kita membedakan roh, tidak bermaksud untuk menghukum. Bukan menyalahkan manusianya, lalu kita mengajak konflik. Tetapi kita membedakan atau untuk tahu apakah fenomena yang dikemukakan atau dilakukan oleh seseorang itu berasal dari Allah atau bukan. Nah, apa salahnya kalau begitu, saudara? Membedakan roh. Kadang-kadang kita mendengar orang berkata, oh jangan menghakimi. Kamu jangan menghakimi dong. Menghakimi itu apa? Menilai, yang menganalisa, menentukan salah atau benar, dan memberikan penalti, hukuman. Kita tidak memberikan hukuman kok. Justru kita harus mempertajam nurani kita untuk bisa membedakan apakah satu fenomena itu berasal dari Allah atau bukan. Saudara juga boleh menilai saya, boleh. Artinya membedakan roh. Rohnya pendeta Erasus ini benar nggak rohnya Erasus ini? Bedakan. Kita harus selalu memiliki screening itu. Ya, di-scan semua. Di-scan semua. Ini palsu atau benar. Nah, saudaraku sekalian, membedakan roh juga bukan melawan. Membedakan roh hanya berusaha untuk mengetahui apakah karunia yang ditampilkan berasal dari Allah atau bukan. Sebab iblis bisa memakai siapa saja untuk menyesatkan umat Tuhan. Dan ingat, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. Bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jadi, Anda jangan terintimidasi kalau seorang pendeta itu pasti benar. Saya sudah mengatakan berkali-kali, seandainya Yudas hidup pada zaman sekarang, dia pun juga jadi maling. Dia juga pencuri. Pencuri di dalam gereja. Berkhianat di samping Tuhan Yesus. Iya, saudaraku. Saya mengatakan ini bukan menjolimi jabatan pendeta, merendahkan jabatan pendeta, atau meremehkannya. Tetapi kita harus meletakkan segala sesuatu pada porsinya. Jadi waktu Anda duduk di gereja,
Anda memperhatikan fenomena karunia roh, Anda sudah mulai bisa membuktikan sesuatu ini berasal dari Allah atau bukan. Anda di gereja, Anda mendengar khotbah, Anda langsung bisa tahu ini pembicara duniawi atau rohani, mengarahkan aku untuk betah di bumi, membuat aku menjadi at home di bumi, atau saya merindukan langit baru, bumi baru. Langsung kita tahu, kita rasa itu. Saudaraku sekalian, membedakan roh juga bukan melawan loh. Jadi kalau kita menilai seorang pendeta bukan mau melawan dia loh, ya, kita bukan mau memberontak, melawan atau menyakiti. Tapi kita harus tahu apakah karunia yang ditampilkan itu betul-betul berasal dari Allah atau bukan. Sebab iblis bisa memakai siapa saja untuk menyesatkan umat. Ya saudara sekalian, ingat iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Setiap orang berhak mengetahui dengan tepat pemalsuan. Ya, harus tepat. Sesuatu fenomena berasal dari Allah atau bukan, harus tepat. Jika sudah diintimidasi, dituduh sebagai menghakimi dan melawan hamba Tuhan, maka jemaat tidak mengaktifkan nalar dan karunia-Nya dalam dirinya untuk membedakan roh. Udah nggak jalan lagi nalarnya. Nah, disinilah terjadi pasivitas. Pasivitas artinya ketidakaktifan nurani dan berpikir sehingga tidak lagi menilai apakah suatu fenomena berasal dari Allah atau bukan. Saya punya cerita lucu, saudara. Dan saya sering mengemukakan ini. Suatu hari, saudara, kampus kami, waktu itu saya masih tinggal di kampus sebagai pimpinan sekolah tersebut, atau pimpinan asrama tersebut. Ya, ini terjadi sudah lama, saudara, udah belasan atau puluhan tahun lalu, 20 tahun lalu, atau berapa itu. Kami kedatangan seorang guru tamu. Ya, dosen tamu maksud saya. Dan dosen tamu ini kebetulan namanya juga terkenal dari luar negeri. Juga memberikan ceramah dan seminar-seminar di tempat besar. Kalau saya mention namanya Anda akan tahu, tapi saya tidak perlu mention ini. Jangan. Nah, guru tamu ini suatu kali bertanya kepada murid-murid di kelas, siapakah di antara murid-murid yang belum bisa speak in tongue, berbicara bahasa lidah? Ada seorang mahasiswa yang mengangkat tangan. Dia mengatakan bahwa dirinya belum bisa berbahasa roh. Lalu tamu dari luar negeri ini berkata, you have to come to my office. You have to come to the office. Ya. Udah. Habis kebaktian, habis mengajar, ini pemuda didoakan, saudaraku. Ya. Waktu didoakan, pemuda ini ya diam saja. Lalu seperti biasa, dosen tamu ini menumpangkan tangan, suruh speak out. Speak, suruh ngomong. Terus dipegang, suruh bicara, ucapkan. Dia tidak tahu mau ngomong apa. Dipaksa ngomong. Ngomong. Wah, dia tidak tahu mau ngomong apa. Anak ini anak Toraja yang lama tinggal di Irian. Akhirnya dia berbahasa Irian. Dia berbahasa Irian. Wah, dosen tamu berkata, praise the Lord. You got it. Kamu udah dapat. Kalau itu pendeta tahu, dia punya kepekaan, dia tahu ini bukan bahasa roh. Ini roh Papua. Ini bahasa Irian, bukan bahasa roh. Tapi hamba Tuhan ini sangat dikenal, saudara. Ya. Dia juga sering bernubuat,
Ya. Kalau dia memiliki kepekaan yang benar, dia akan tahu ini bukan bahasa roh. Speaking tongue. Bukan. Ini bahasa Papua. Bahasa Irian. Ini pemuda memang nakal, saudaraku. Ya. Kok kamu begitu sih? Ya habis gimana Pak? Saya ditumbang-tumbang tangan, saya ditekan-tekan kepala saya. Daripada lama-lama, ya udah saya bahasa Irian saja. Ya, kurang ajar itu anak muda, ya dia nipu. Tapi yang ditipu itu kok bisa nggak tahu kalau dia ditipu. Hati-hati loh, iblis pun juga bisa berbahasa roh loh, saudara. Iya, satu kali KKR di luar kota, retreat pemuda di daerah Puncak ya, Bogor. Itu malam hari. Dan saya masih ingat waktu itu pembinanya pas tidak ada. Waktu saya memanggil mereka maju ke depan untuk bertobat ya, altar call. Ini peristiwa sudah lama sekali. 20 tahun lebih saya kira. Saya tumpang tangan. Mereka nangis-nangis. Biasalah KKR pada zaman itu nangis-nangis. Sudah selesai. Nangis. Ada satu anak, akhirnya 2. Satu anak yang berbahasa roh. Bahasa roh. Sambil nangis-nangis. Tapi roh saya menolak. Ini bukan bahasa roh yang benar. Lalu saya hardik dia. Dalam nama Yesus Kristus. Ini bukan bahasa roh yang benar. Dia berbahasa roh. Sambil nangis. Ketika saya tengking gitu. Tiba-tiba berhenti. Terus ketawa. Saudara. Wah itu mengerikan. Lalu sebelahnya juga kemasukan. Berbahasa roh. Jadi bukan hanya orang Kristen yang diurapi Roh Kudus yang bisa berbahasa roh. Ini juga berbahasa mirip bahasa roh. Kenapa tidak bisa pemalsuan begitu? Iblis juga bisa lakukan. Kalau pengalaman mengusir setan dalam diri orang ya saudara. Kita udah usir dalam nama Yesus. Keluar. Udah keluar gitu. Saudara. Ada yang pura-pura sudah keluar setannya. Terus diem gitu. Diem. Bohong dia. Saya sering mengatakan, lihat mata saya. Nah, di situ kita sering melihat. Mata yang bukan dari orang itu dan mata yang dari roh jahat. Melihat mata saja. Lihat. Sering mereka roh-roh jahat tidak berani menatap muka kita langsung. Atau dia malah berdoa. Kita pikir roh jahat, kita pikir roh jahatnya sudah keluar. Bahasa roh. Itu juga bahasa roh palsu. Nah, kita usir lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku sekalian yang kekasih, banyak pemalsuan-pemalsuan seperti ini. Ya, hati-hati. Apalagi penglihatan. Waduh. Apalagi pengalaman yang subjektif. Wah, jangan gampang percaya, saudara. Sekarang banyak orang, waduh gampang. Anak-anak muda udah mulai berkata, saya diangkat Tuhan ke surga. Waduh, dia diangkat Tuhan ke surga. Emangnya gampang? Jadi jangan mudah percaya. Bukan saya mengatakan jangan percaya. Jangan mudah percaya kepada fenomena-fenomena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup seseorang. Belum tentu itu benar. Belum tentu ini masalahnya. Nah, saudaraku sekalian, jika terjadi intimidasi, kamu jangan menghakimi pendeta, ya. Kamu akan dikutuk melawan pendeta. Padahal membedakan roh itu bukan melawan. Apakah spirit yang dipancarkan lewat khotbah orang ini sesuai Alkitab atau tidak? Itu harus dilakukan, saudara. Bukan melawan atau menentang. Bukan. Sama sekali tidak bermaksud itu, saudara. Ya. Kalau intimidasi berhasil, ya udah nerimo saja. Percaya saja yang dikatakan Pak Pendeta atau worship leader. Ini berbahaya.
Sebab sifat pasivitas akan terbawa dalam hidup setiap hari. Orang tidak mempertajam nalurinya, tidak mempertajam instingnya untuk mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Tanpa mereka sadari, mereka dipakai oleh iblis untuk merusak maksud dan tujuan Allah membangun jemaatnya. Ini yang terjadi. Pasivitas yang berhasil dalam pikiran seorang, sehingga seorang tidak mengaktifkan logika, tidak mengaktifkan nurani. Saudara tahu apa maksudnya? Orang-orang seperti ini, saudaraku sekalian, orang-orang yang terjerat dalam pasivitas, yang akhirnya tidak memiliki kecerdasan yang bertumbuh secara normal atau wajar. Jangan orang berkutat di karunia-karunia roh, fenomena alam roh, tapi lupa bahwa inti hidup kekristenan adalah jalan hidup, bagaimana merubah seseorang, saudaraku sekalian, dari karakter dosa menjadi seperti Allah. Seperti Yesus, bukan hanya dari orang berdosa menjadi baik, dari orang berdosa menjadi seperti Allah Bapa. Luar biasa. Sehingga orang percaya menjadi corpus delicti. Corpus delicti artinya, saudaraku sekalian, fakta yang membuktikan suatu kesalahan telah dilakukan. Iblis tidak bisa dibunuh sebelum dibuktikan kesalahannya. Harus ada orang yang taat, hormat kepada Bapa di surga. Lalu iblis bisa diketahui salahnya. Kamu keliru. Mestinya kamu seperti ini, tapi kamu tidak melakukan hal ini. Ini corpus delicti namanya. Nah, tujuan kita jadi Kristen itu corpus delicti. Bukan hanyut tenggelam dengan berbagai karunia-karunia roh, yang akhirnya kadang-kadang justru membuat kesombongan atau keangkuhan. Orang percaya dipanggil bukan hanya untuk sibuk tenggelam dalam karunia roh yang tidak signifikan, membawa mereka kepada kesempurnaan. Ya, tapi kepada kehidupan Kristiani yang sungguh-sungguh membawa kepada kesempurnaan. Orang percaya dipanggil bukan hanya untuk sibuk tenggelam dalam karunia roh yang tidak mengubah secara berarti. Ini bukan karunia roh, tetapi saudaraku sekalian, kebenaran firman yang membawa kepada kesempurnaan. Jadi karunia roh penting, buah roh lebih penting. Karunia roh satu kali tidak dibutuhkan lagi, tapi buah roh itu yang akan dibutuhkan kekal. Karunia roh tidak membuat seseorang terpuji, terhormat di mata Allah. Yang terpuji adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Yang terpuji adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Bukan orang yang berkarunia roh. Inilah anakku yang berkarunia roh, kata Bapa. Tidak pernah ada begitu. Tetapi inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Apanya? Ketaatannya. Kesediaannya submit. Total submission to the Lord. Ini yang benar, saudaraku sekalian. Jadi jangan sampai menyimpang dari reason, dari alasan, dari purpose keselamatan. Purpose, reason keselamatan adalah apa? Menjadi manusia Allah, man of God. Itu loh arah yang dituju, man of God. Ini tujuan yang harus dicapai. Jangan dipelintir, diselewengkan, dibiaskan oleh kesibukan melakukan hal-hal yang hanya berkaitan dengan karunia roh. Saya tidak menolak karunia roh. Kita membutuhkan karunia roh. Dan Allah pasti memberikan karunia ini untuk membangun jemaat. Bukan untuk show off di depan manusia. Tetapi lebih dari karunia roh. Kebenaran firman. Injil yang murni yang mengubah hidup seseorang. Sekali lagi, jangan saudara melihat saya dengan kacamata curiga, seakan-akan saya anti Pentakosta, anti bahasa roh. Tidak, saya juga berbahasa roh. Yang penting adalah bagaimana karakter kita menjadi karakter seperti yang Allah Bapa kehendaki. Karunia roh bisa dipalsu, tetapi buah roh tidak bisa dibuat-buat. Karunia roh bisa diimitasi,
Tapi perbuatan baik yang terus-menerus tidak bisa diimitasi. Karena itu merupakan keadaan permanen seseorang. Tuhan berkati. Sola Gracia.